Astagfirullahaladzim. Selamat pagi, Suster. Ya, pagi, Mbak. Pasien di kamar ini sudah pergi? Maksud Mbak, Tuan Benny? Iya. Kira-kira 1,5 jam yang lalu. Dan dia juga nggak mau mengganti biaya perawatan. Saya akan mengganti semua biaya perawatan. Ini. Ayolah. Saya kesini untuk mengucapkan terima kasih atas semua pertolongan kamu. Aku ingin kamu menikah dengan aku. Aku serius, Din. Aku sungguh-sungguh. Saya terima nikahnya Andini binti Hamdani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 buah Al-Quran tunai. Ini siapa, Ben? Ada urusan kantor, Ma. Lain kali kalau ada urusan kantor jangan dibawa ke rumah, ya? Iya, Ma. Pak, Ma, maaf saya nggak bisa nerusin makan malam ini. Aku jalan sana. Hati-hati ya. Ya. Ben, ganti baju dulu dong. Masa kamu ke kantor pakai baju kayak gini? Iya. Aja, Pak. Saya senang menjadi anggota keluarga ini. Sejak kecil, saya selalu mendambakan keluarga yang besar. Tapi itu nggak pernah terjadi. Sekarang kami adalah keluargamu. Selamat menjadi anggota baru keluarga Handoko. Kamu mau kemana? Kepala saya masih pusing, Mas. Kalau boleh, saya istirahat sebentar. Dewi mau bobok sekarang? Kelihatannya Baby suka ya sama Andini ya. Semoga saja begitu. Ini kan sudah menjadi ibunya Baby. Allah, masa kalian nggak ngerti sih? Itu kan karena baju yang dia pakai, baju kesayangannya Vina. Ini pasti ulah kamu nih lah. Kok Lola sih yang disalahin? Kamu kan punya baju yang sama dengan Vina. Iya, tapi kan... Sudah. Kok ribut terus sih? Ayo makan lagi. Mau kemana? Apa-apa Lola terus yang disalahin. Selamat malam. Masuk? Kenapa? Takut? Baik. Kita langsung aja. Apa mau kamu? Relax dulu. Kamu duduk di sini. Oke. Aku juga ingin langsung. Aku mau kamu memberikan aku uang. Kamu gila apa? Untuk apa uang sebanyak itu? Untuk membayar masa lalu kita.
Ya, sebenarnya uang sebesar itu sih nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan penderitaanku selama ini. Dengar, Beb. Kita tidak pernah punya hubungan apa-apa. Kita tidak pernah punya masa lalu. Beraninya kamu bicara seperti itu. Dengar ya, kita adalah pasangan suami istri yang sah. Kita punya bukti bahwa aku adalah Nyonya Benny yang sesungguhnya. Leta, bukti itu cuma sampah. Bukti itu tidak kuat karena dibuat oleh dua anak yang tidak tahu apa-apa. Tidak, aku tidak pernah menganggapnya sebagai sampah. Ben, aku tidak pernah melanggar sumpah yang pernah kita buat. Udahlah, Let. Aku sudah cukup mendengar omongan kamu. Kalau kamu nggak mau dengar nggak apa-apa. Tapi Andini, mungkin dia tertarik mendengarkan kisah ini. Dengar. Jangan bawa-bawa nama Andini. Andini tidak bersalah. Baiklah. Saya akan ikuti permainan kamu. Saya akan usahakan uang itu secepatnya. Bagus. Akhirnya kita bisa mencapai satu kesepakatan. Tapi asal kamu tahu aja, yang paling aku inginkan sebenarnya adalah kamu, bukan uang kamu. Kamu pikirkan dong masalah kita. Let, aku tidak punya masalah apa-apa. Kamu yang punya masalah. Benny. Kamu ini masih aja seperti dulu. Selalu lari dari tanggung jawab. Kalau emang sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, saya pulang. Jangan buru-buru. Aku tahu kamu masih mencintai aku, bukan perempuan desa itu. Aku mencintai Andini. Mana mungkin? Kamu nggak mungkin mencintai wanita seperti itu. Dia bukan wanita yang kamu inginkan. Wanita yang sangat kamu inginkan itu cuma aku. Cuma aku. Sudah. Aku tidak mau lagi mendengar ocehan kamu. Kalau kamu tidak mencintai aku, kamu pasti tidak datang ke sini. Oke. Sekarang kamu boleh pulang. Tapi kamu harus pikirkan masalah kita. Dan aku tunggu jawabannya. Kamu kok di sini sih? Tadi aku habis tidurin baby, terus lewat sini pintu kamarnya terbuka. Aku masuk, nggak tahu kenapa ketiduran di sini. Aduh, Mas kok pulangnya telat sih? Tadi ada masalah yang harus aku bicarakan dahulu. Terus aku pikir sebentar. Nggak taunya makan waktu lama.
Yaudah, kamu duluan, Ki. Nanti aku susul ya. Ya. Bye. Aduh. Ben! Benny! Ya. Den. Den, Seleo ini. Den, kenapa kamu, Den? Tadi Lurusin. aku lihat bayangan putih. Larinya cepet banget, Mah. Bayangan? Iya. Kamu Seleo nih, Din. Coba luruskan yang mana yang Seleo? Lurusin dulu. Udah Pak, nggak apa-apa. Nanti biar saya kompres aja. Aduh, lepasin dong. Keren dilepasin. Lola, Yuk, bawa ke kamar yuk. ada apa sih ini? Malam-malam kok teriak-teriak? Kenapa? Tadi waktu saya mau masuk, saya lihat orang pakai kain putih. Saya pikir maling, makanya saya tangkap. Nggak taunya Lola nih. Oh. Jadi kamu mau jadi hantu? Kalau bercanda jangan keterlaluan dong. Bahaya nih. Siapa yang bercanda? Orang Lola kedinginan makanya Lola pakai kain putih. Udah nggak apa-apa. Saya memang jalannya nggak hati-hati. Yuk. Mikir. Wah, udah kita tidur aja ya. Udah malam. Yuk. Ternyata kamu lari cepet juga ya. Sepertinya operasi kamu tahun lalu berhasil. Kamu jangan suka nyakitin orang lah. Udah deh, jangan banyak minum. Nanti sakitnya kambuh lagi. Ini uangnya ya, Mbok. Catatannya udah kan? Sudah, Nyonya. Selamat pagi, Ma. Pagi. Jangan lupa pesanannya Dan Benny sama Non Baby, ya? Cuman ini saja, Nya. Iya, udah. Ayo pergi. Gimana keadaan kamu? Baik-baik aja, Ma. Oke. Kalau gitu, hari ini kita akan pergi keluar. Mama akan belikan kamu beberapa potong pakaian. Tapi saya juga punya pakaian, Ma. Din. Sekarang ini, kamu kan istri Benny Handoko, seorang pemimpin perusahaan. Istri seorang pemimpin perusahaan harus berbusana baik dan pantas. Karena kamu akan diperhatikan. Dan Mama akan mengadakan pesta perkawinan kalian. Karena belum banyak yang tahu kalau kalian sudah menikah. Apalagi rekan-rekan bisnis Mama. Terima kasih. Tapi Kamu dengar? Saya tidak suka ada orang yang membantah keinginan saya. Nyonya Lisa sudah memilih 2 pakaian baju untuk Anda. Silahkan dicoba. Saya tetangga kamu. Mudah-mudahan kita bisa bersahabat baik. Baju-baju ini nggak cocok untuk kamu. Kamu nggak usah selalu mengikuti kemauan nenek gila itu. Ini, baju ini pasti pantas sekali untuk kamu. Benny pasti suka. Benny? Kamu tahu dari mana tentang Benny? Cobain. Anda siapa? Nona, tunggu Nona. Ma, Gimana? Sudah kamu coba? iya. Kamu suka? Oke.
Tolong dibungkus ya, Mbak. Iya, Bu. Kok sepatunya banyak sekali, Ma? Kalau kita diundang ke suatu pesta, kita harus pakai sepatu yang berbeda dari pesta-pesta yang sebelumnya. Kenapa begitu, Ma? Sepatu kan tahan lama. Dini, itu menunjukkan status sosial kita. Dan gaun harus dipasangkan dengan sepatu yang cocok. Kalau bisa gaun dan sepatu yang sama, jangan dipakai lagi. Gimana? Iya. Cukup. Selamat siang. Hari ini saya mewakili ibu saya untuk membahas masalah perusahaan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan dan kerjasama dari bapak-bapak dan ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir Pak Benny, kami pasti akan mendukung Anda. Terima kasih. Baik, masuk. Maaf, Pak. Ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Bapak. Kamu bilang saya lagi rapat, dong? Tapi katanya penting, Pak. Masalah rumah tangga Bapak katanya. Maaf, saya tinggal sebentar ya. Ngapain kamu kesini? Aku senang kamu mau menemani aku di sini. Red, aku sedang ada rapat penting. Masalah yang akan kita bicarakan sekarang juga penting. Paling masalah itu lagi. Sudah, Red. Kita bicarakan saja nanti di luar. Kalau kamu nggak punya waktu, mungkin Andini punya waktu untuk mendengarkan aku. Jangan ganggu Andini. Kamu selalu tidak mau menyakiti hati Andini, tapi kamu terus-terusan menyakiti hatiku. Kamu tuh maunya apa sih, Red? Aku mau kamu selalu ada setiap kali aku membutuhkan kamu. Mana mungkin? Kalau kamu mau aku membuka rahasia ke Andini ya, terserah. Ada telepon, katanya penting, Pak. Dari siapa? Dari Pak Benny. Sebentar ya. Ya, halo. Ben. Bisa. Ya, kamu datang aja ke kantor saya. Kenapa? Kalau gitu kita ketemu di kafe yang biasa ada di lantai 7 ya. Ya, jam 5 sore boleh lah. Ya, oke. Ya, baik. Sebetulnya kamu ada apa sih? Sampai telepon-telepon saya ke kantor? Kan, saya rasa saya salah pindah ke Jakarta. Loh, emangnya kenapa? Makasih ya. Makasih, Mbak. Saya ngerasa kalau saya di sini nggak bisa membahagiakan Dini. Saya tahu. Itu pasti karena Leta. Kok kamu bisa berpikir seperti itu sih? Ya, Ben. Setiap kali kamu ketemu Leta, selalu timbul masalah. Kamu kan dekat dengan Leta. Saya pengen supaya kamu membujuk Leta untuk menjauhi saya. Ben, kamu kan tahu, Leta mana bisa dibujuk orangnya. Saya nggak mau Leta menyakiti Andini.
Dan saya juga nggak mau melibatkan Andini dalam masalah ini. Apa Andini nggak tahu masalah kalian? Nggak. Dan dia tidak boleh tahu. Kenapa begitu sih, Ben? Andini itu istri kamu. Harusnya kamu bilang segala-galanya sama dia. Termasuk juga hubungan kamu dengan Leta. Enggak. Enggak sekarang, Hen. Hen, saya minta tolong sama kamu. Tolong bujuk Leta. Saya nggak mau Andini, ya paling nggak dia mengetahui masa laluku dengan Leta. Tolonglah, Hen. Bujuk si Leta supaya menjauhi kami berdua. Saya nggak janji loh, Ben. Ya tapi saya usahakan. Makasih, Hen. Hai. Ngapain kamu pagi-pagi datang ke sini? Saya cuma iseng aja. Cuma pengen mampir. Paling juga kamu nanyain novel saya lagi. Sabar dikit dong. Saya kan udah bilang, saya perlu waktu untuk santai. Perlu waktu untuk olahraga. Bukan itu. Kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan. Ya udah, saya pikir saya mampir aja ke sini. Hen, kalau menurut kamu, saya tambah gemuk nggak? Badan kamu ideal banget. Badan kamu bagus. Kamu tuh cantik sekali dan pintar lagi. Dari dulu kamu tuh emang pintar sekali meraih. Saya serius. Saya mana bisa sih ngerayu kamu. Kamu itu cantik sekali. Pasti banyak sekali laki-laki yang mau sama kamu. Cuma saya heran. Kenapa sih cuman Benny aja yang selalu ada di pikiran kamu? Padahal udah jelas. Benny itu nggak menghiraukan kamu, Let. Saya tidak akan menyerah untuk mendapatkan kakak kamu yang sombong itu. Meskipun dia sudah punya istri yang cantik. Saya akan membalas semua perbuatan dia pada saya. Dan kamu jangan coba-coba untuk menghentikan saya. Sekarang saya mau mandi. Habis itu, saya mau pergi beli gaun yang indah. Loh, emang kamu mau ke pesta? Iya. Nanti malam saya akan menghadiri satu pesta yang penting. Pesta penting apa? Pesta dalam rangka menyambut pernikahan Benny dan Andini. Loh, saya sendiri kok nggak tahu kalau kamu diundang. Saya nggak perlu kartu undangan. Saya akan datang sebagai teman lama. Sebentar ya. Sorry ya. Ada apa sih, Hen? Ben, Leta katanya mau datang malam ini. Leta? Hen, tolong temenin tamu-tamunya ya. Sip, tenang aja. Hen, Iya, Mak. ngapain Benny? Katanya ada telepon penting. Malam-malam begini? Udah, yuk kita temenin tamu lagi yuk. Dia siapa, Hen? Leta, dia itu kan kakaknya Vina. Oh, berarti tantenya Baby dong. Iya, loh. Emang kamu nggak pernah dikasih tahu sama Benny? Enggak. Tapi kayaknya aku pernah deh kenal sama dia. Selamat malam, Tante. Om,
Ngapain kamu datang ke sini? Kami tidak pernah mengundang kamu. Pembunuh. Kembalikan anakku. Leta, Mama ngerti perasaan kamu. Tidak. Kamu tidak mengerti perasaanku. Kamu sudah membunuh anakku. Kamu jangan ngomong sembarangan. Janin kamu itu di luar kandungan. Jadi dokter terpaksa ngambil anak kamu. Kalau enggak kamu akan kehilangan nyawa. Seharusnya kamu bersyukur kalau kami ini telah menyelamatkan nyawa kamu. Tidak. Kamu tidak menyelamatkan aku. Tapi kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu mau memisahkan aku dengan Benny, kan? Kalau aku sampai melahirkan anak itu, berarti Benny akan menikahi aku secara sah. Dan aku akan menjadi menantumu. Kamu gak ingin hal itu terjadi, iya kan? Kamu jangan kurang ajar. Gak seharusnya kamu ngomong gitu sama saya. Kalau saja bukan ibumu teman lama saya, kamu udah dari dulu saya usir dari sini. Sekarang kamu bilang aku yang kurang ajar. Kamu tahu, aku tidak akan ada di sini kalau bukan untuk menuntut kamu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini. Keluar kamu dari sini. Keluar! Biadab kamu. Kamu sudah membunuh anakku dan sekarang mau memisahkan aku dengan Benny. Dasar nenek gila. Perempuan iblis. Saya tahu Tante pasti sibuk sekali sampai lupa mengundang saya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai tetangga yang baik, saya tetap datang kan? Meskipun sedikit terlambat. Saya nggak perlu kartu undangan. Silakan menikmati pestanya. Terima kasih, Om. Ma. Hai, Leta. Hai. Oh ya, Andini, kenalkan ini Leta. Dia tetangga kita. Dia seorang penulis loh. Kamu kan yang... Iya, saya Leta. Senang sekali bisa kenalan sama kamu. Kamu cantik. Saya juga senang bisa berkenalan dengan wanita cantik seperti Anda. Gaun ini cocok sekali dipakai sama kamu. Terima kasih. Oh ya, ini ada hadiah buat kalian. Terima kasih ya, kamu baik sekali. Gak apa-apa. Saya dan Benny sudah sejak kecil bersahabat. Dan dia pernah menjadi saudara ipar saya. Jadi sudah sepantasnya kalau saya memberikan kalian kenang-kenangan. Maaf Nyonya, dipanggil Nyonya besar. Oh, permisi dulu ya. Yuk. Sudahnya, permisi. Ada apa, Ma? Ada tamu yang mau ketemu dengan kamu. Ini baju yang Mama belikan kemarin. Ya udah, yuk. Mana Benny? Dia tahu loh, kamu mau datang. Apa sampai segitu takutnya sampai harus sembunyi segala? Paling dia takut kalau aku sampai mempermalukan dia di pesta ini. Tapi tidak. Aku tidak sebodoh itu. Aku punya cara lain untuk membuat dia malu dan takut. Apa itu? Kamu ingat nggak peristiwa yang terjadi di puncak waktu kita liburan belasan tahun yang lalu? Di sana aku dan Benny membuat surat perjanjian nikah. Kamu dan Vina yang jadi saksi. Jadi, kamu ngasih kado mereka surat perjanjian nikah kalian? Leta. Kamu kejam sekali ya. Tidak, sayang. Yang kejam itu kakak kamu. Nona Leta tunggu. Anda mau kemana? Kok buru-buru sekali sih? Kamu baik sekali. Tapi rasanya kehadiran saya di sini tidak terlalu diharapkan. Kenapa begitu? Sudahlah. Salam saya buat Benny ya.
Dini, kok make up kamu berantakan gitu sih? Mendingan kamu rapiin dulu ya. Sini saya pegangin. Makasih ya. Rapiin dulu di atas, oke? Bet. Ada apa, Nen? Ini hadiah dari Leta buat kalian berdua. Buka aja. Leta memberikan ini. Ajar wanita itu. Bet, fotokopinya mungkin bukan cuma itu aja. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya menghadapi Leta. Bagaimana caranya? Kamu kan tahu, Leta itu nggak bisa dihadapi dengan cara kasar, tapi harus dengan cara halus. Kamu masih ingat peristiwa ketika Leta menampar Mama karena Leta sudah tidak tahan dengan sikap Mama. Dan hal itu membuat Mama mengusir Leta. Ben. Tapi kalau terhadap kamu, dia bisa bersikap lebih baik. Karena dia masih mencintai kamu. Saya cari kamu kemana-mana, tapi nggak ada. Kamu mau kemana sih? Mama tahu loh kalau uangnya hilang. Terus kamu bilang kalau misalnya aku yang ngambil uangnya? Kak Dini kan udah janji. Kalau Kak Dini nggak akan bilang sama siapa-siapa. Bagus. Karena kalau kamu sampai bilang, bakal tahu kamu nanti akibatnya. Lah, apa kamu betul-betul butuh uang? Udah deh, nggak usah ikut campur. Itu urusanku kok. Lola! Lola! Udah biarin aja dia pergi. Kamu nggak khawatir sama dia? Lola kan udah besar. Ya dia bisa jaga dirinya sendiri dong. Kamu gila ya? Kamu nggak takut kalau adik kamu bergaul sama anak-anak berandal? Kalau sampai dia melakukan yang enggak gimana? Kamu dengar nggak? Tadi dia bilang jangan ikut campur. Jadi buat apa kamu ikut campur? Saya bingung sama keluarga di sini. Sepertinya satu sama lain saling acuh. Seperti tidak ada rasa khawatirnya. Padahal Lola itu kan adik kamu sendiri, Hen. Din, orang luar selalu mengira kami ini keluarga yang bahagia. Rumah ini selalu penuh dengan pesta. Padahal mereka nggak tahu. Isi dari rumah ini adalah kumpulan orang-orang yang sakit, yang tidak saling peduli. Kenapa bisa begitu? Terima kasih atas kunjungannya ya Ibu. Terima Sama. kasih, Bu. Terima kasih. Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Kamu istirahat, Ma. Aduh Pak, capeknya Mama nih Pak. Jangan lupa minum obat ya. Ma, tadi saya ketemu Om dan Tante Yudi. Mereka bilang Mama masih cantik loh. Terus masih muda kayak waktu kuliah dulu. Waduh. Oh ya, Ma. Ada apa? Ada yang saya mau bicarakan sama Mama. Sudahlah, besok aja kita bicarakan. Pak, nggak apa-apa dong Pak. Udah. Namanya juga anak ada masalah, ya orang tua harus dengerin dong. Ada apa, Hen? Itu, Ma. Tadi saya ngambil uang Mama di kamar.
Ya, soalnya ada keperluan mendadak. Ya udah, lain kali nanti saya bilang sama Mama deh. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi lain kali kamu harus bilang sama Mama. Biar Mama tuh nggak kepikiran yang enggak, ya? Iya, Ma. Lain kali saya janji pasti bilang sama Mama. Benar ya? Oke. Din, Benny kemana? Saya nggak tahu, Pak. Dari tadi saya nggak lihat. Oke, kita duluan ya. Malam, Ma, Pak. Selamat tidur ya. Kamu tadi mendengar percakapan saya sama Lola ya? Percakapan kamu? Nggak tahu. Emang kamu ngomongin apa? Bagaimanapun saya berterima kasih sama kamu. Saya tahu bukan kamu yang mencuri uang Mama. Dan saya juga berterima kasih kamu sudah nolong saya waktu saya digigit ular. Udah, nggak usah terima kasih. Kita kan saudara. Jadi wajar kalau saya nolongin kamu. Tapi kenapa kamu nggak kasih tahu Benny kalau kamu sudah menolong saya waktu itu? Buat apa juga? Kan masih banyak hal yang lebih penting daripada cuma ngomongin siapa yang nolongin kamu. Iya kan? Oh ya, waktu di rumah sakit kan kamu pingsan. Tapi saya sempat dengar kamu nyebut-nyebut nama Benny dan Ivan. Siapa sih Ivan? Ivan? Apa saya bilang begitu? Ya udah deh, saya pergi dulu ya. Ivan. Aku bisa saja menuntut kamu ke pengadilan. Kamu nggak akan bisa menuntut aku. Kamu lupa kalau kita punya akte pernikahan. Net, bukti-bukti yang kamu punya itu nggak kuat. Saksi-saksi kita tuh masih terlalu kecil, yaitu Henry dan Vina. Jangan salah, Benny. Masa kamu nggak ingat ada 2 orang petani yang juga menjadi saksi pernikahan kita? Mereka orang dewasa kan? Kamu nggak akan bisa menuntut aku. Pemabok. Kak, ayo. Papa nggak usah bohong. Saya bukan anak Mama kan? Aku cuma menandatangani beberapa dokumen. Kita jalan-jalan yuk. Sayang kan, waktu kita cuma ada 3 hari. Boleh. Mau kemana? Ke Malioboro boleh. Kota Gede juga boleh. Terserah deh, kemana aja. Yang penting aku ingin beli perhiasan perak.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.